Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan. Perkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-25. Judul aspirasi BUM SMK, Badan Usaha Milik Sekolah Menengah Kejuruan. Aspirasi ini berintikan tentang permohonan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Dalam Negeri untuk berkenan mengizinkan dan merealisasikan berdirinya BUM SMK sebagai peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan SMK di masa yang akan datang. Aspirasi ke-25 ini selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Aliusman, Magister Pendidikan. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenan kami Homsin Aliusman beserta Ibu Dr. Hajah Rohmaniah dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan rakyat yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan episode ke-25 ini kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul BUM SMK, Badan Usaha Milik SMK. Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, apa latar belakang lahirnya aspirasi BUM SMK? Iya, terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah atas pertanyaannya. Sekedar mengingat kembali, sebelum tahun 1995 yang lalu, istilah SMK dibedakan menjadi seperti STM, SMEA, SPMA, dan lain sebagainya. Terhitung mulai tahun 1995 muncul istilah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan SMK mengalami pertumbuhan dan perkembangan cukup signifikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyak terjadi hampir di setiap kabupaten atau kota di Pulau Jawa waktu itu. Pertumbuhan jumlah SMK dapat dikatakan berkembang pesat. Satu ilustrasi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Satu, misal pada tahun 1990 jumlah SMK ada 10, maka di tahun 1995 menjadi 15 SMK per kabupaten kota. 2. Misal di tahun 1995 ada 15 SMK, maka tahun 2000 menjadi 20 SMK per kabupaten kota. Misal di tahun 2000 ada 20 SMK, maka di tahun 2005 akan menjadi 25 SMK per kabupaten kota. Misal tahun 2005 jumlah SMK 25 akan menjadi 30 pada tahun 2010 per kabupaten kota. Misal tahun 2010 ada 30 SMK, maka di tahun 2015 menjadi 30 SMK di setiap kabupaten kota, baik SMK negeri maupun swasta. Ilustrasi data tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap 5 tahun pertumbuhan jumlah SMK, utamanya SMK Garut tentunya di setiap kabupaten kota sekitar 5, utamanya di Pulau Jawa pada khususnya dan kota besar di luar Pulau Jawa tentunya. Tercatat pada tahun 2020 di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa dan kota besar di luar Pulau Jawa, jumlah SMK negeri dan swasta berjumlah antara 50 sampai 60 SMK di setiap kabupaten kota. Motivasi terkuat lulusan SMP dan MTS melanjutkan belajar ke SMK adalah
segera setelah lulus SMK bisa bekerja di berbagai perusahaan, dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya waktu sekolah di SMK. Atas dasar hal tersebut, pertumbuhan dan perkembangan jumlah SMK semakin banyak, didukung dengan adanya bantuan sarana prasarana praktik, unit gedung baru, bantuan peningkatan manajemen mutu. Pengelolaan SMK semakin tahun semakin bertambah, sehingga hal itulah yang membuat gairah para pendiri dan penyelenggara SMK untuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Baik, maaf Bapak, apakah ada faktor lain penyebab berkembangnya SMK? Iya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, MPD. Menurut hemat saya, faktor yang sangat dominan penyebab perkembangan jumlah SMK adalah selain minat dari lulusan SMP dan MTS, adanya bantuan dari pemerintah. Perhatian dan bantuan dari pemerintah begitu besar. Bahkan ada program bantuan SMK RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. SMK RSBI adalah kebijakan pemerintah. Pada zamannya Kementerian Pendidikan dijabat oleh beliau Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh. Kebijakan RSBI bertujuan memproses SMK dan SMA di Indonesia sehingga berkualitas sama dengan sekolah setara dengan SMK dan SMA di luar negeri di negara maju yang dijadikan sebagai sister atau sekolah rujukan. Atas dasar banyak komplain dan aspirasi yang masuk kepada Kementerian Pendidikan, maka kebijakan SMK SMA RSBI diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Alasan utamanya diberhentikannya kebijakan tersebut, diberhentikannya kebijakan SMK dan SMA RSBI, kata sebagian kabar berita, utamanya banyak SMK dan SMA RSBI penyimpangan kebijakan dalam implementasinya. Namun demikian, dalam rangka memenuhi harapan peserta didik di SMK, pemerintah telah memberikan satu kebijakan di mana struktur kurikulum SMK minimal terdiri dari mata pelajaran teori antara 25-40%, mata pelajaran diklat praktek kejuruan 60-75%, bahkan masih ditambah kewajiban para peserta didik di SMK melaksanakan praktek kerja industri, prakrib, selama kurang lebih 2-3 bulan. Kebutuhan sarana prasarana untuk pemenuhan kurikulum sekolah SMK sangatlah mahal, sangat banyak dan berat tentunya. Oleh karenanya kepedulian berbagai pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha dan industri, sangatlah dibutuhkan. Atas dasar hal tersebut, perkenan kami sampaikan sebuah aspirasi berjudul BUM SMK, Badan Usaha Milik Sekolah Menengah Kejuruan. Oh ya, mohon izin, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan BUM SMK itu? Iya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Aspirasi BUM SMK yang dimaksud dalam aspirasi di sini adalah semacam permohonan pembangunan atau pendirian anak perusahaan industri kerjasama dengan dasar maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Dasar hukum, kebijakan, rekomendasi, dan kebijakan tentunya dari Kementerian Pendidikan. 2. Adanya kerjasama dengan industri bertaraf nasional, bahkan diharapkan bertaraf internasional, utamanya perusahaan asing. 3. Industri dimaksud bergerak di bidang sesuai dengan program keahlian yang dimiliki oleh SMK yang bersangkutan
dan atau relatif sama dengan program studi yang dibuka di SMK. 4. Dapat dibangun tentunya, dikelola dan dikembangkan anak perusahaan tersebut oleh SMK yang bersangkutan. 5. Anak industri, anak perusahaan dimaksudkan untuk praktik para lulusan SMK yang bersangkutan, misal 1 tahun, sebagai persiapan kerja di masa yang akan datang, utamanya para alumni dari SMK yang bersangkutan. Lalu, prosedur pendirian BUM SMK itu bagaimana? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Rohmania MPD atas pertanyaannya. BUM SMK diharapkan sekali lagi berupa anak perusahaan. BUM SMK diharapkan dapat dirintis, dibangun, dikembangkan dengan usulan ketentuan sebagai berikut. 1. BUM SMK dirintis didasarkan pada MOU yang dibuat oleh kedua belah pihak, industri partnership dan SMK yang bersangkutan. 2. Lahan dengan luas minimal misal 0,5 hektar disediakan oleh pihak SMK yang bersangkutan. 3. Bangunan fisik dibangun di area menyatu atau berdekatan dengan lokasi SMK yang bersangkutan. 4. Peralatan produksi, peralatan anak perusahaan diusulkan, dibantu, diadakan oleh kementerian terkait dan industri partnership. 5. Operasional dan SOP anak industri, anak perusahaan partnership tersebut ditentukan oleh industri partnership. 6. Produksi pada anak perusahaan dimaksud pada BUM SMK sebatas sub bidang produksi dari industri partnership, misal perakitan atau assembling, produksi komponen tertentu, atau pengemasan packing produksi industri partnership. Selanjutnya yang ketujuh, merek dagang dan penentuan harga jual hasil produksi pada BUM SMK tentunya harus disepakati oleh kedua belah pihak, industri partnership dan SMK yang bersangkutan. Selanjutnya Bapak, usulan tentang sistem pengelolaan BUM SMK? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmania MPD atas pertanyaannya. BUM SMK yang berupa anak perusahaan tentunya dikelola oleh SDM dengan usulan dan ketentuan sebagai berikut. 1. Direktur atau manajer BUM SMK ditentukan oleh industri partnership. 2. Manajemen anak perusahaan ditentukan oleh industri partnership. 3. Staf karyawan diadakan dan ditentukan oleh SMK partnership. 4. Tenaga kerja anak perusahaan adalah alumni terbaru, alumni terakhir dari SMK yang bersangkutan, sekaligus sebagai pelatihan kerja, sekali lagi kurang lebih 1 tahun. Jam kerja operasional anak perusahaan BUM SMK tersebut sama dengan jam kerja operasional industri partnership. Oh, baiklah. Nah, maaf Bapak, kemana arah perjuangan BUM SMK? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmania MPD atas pertanyaannya. Arah dan tujuan perjuangan aspirasi BUM SMK ini antara lain adalah dapat terbangunnya anak perusahaan di SMK partnership. 2. Tersedianya fasilitas praktik sesuai standar industri partnership tentunya. 3. Adanya peningkatan kualitas lulusan SMK sesuai dengan tuntutan dunia kerja, tuntutan industri. 4.
tersedianya perusahaan anak industri sebagai tempat praktek kerja industri guna pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. 5. Bila memungkinkan, BUM SMK dapat sebagai salah satu sumber dana penambahan pengembangan SMK yang bersangkutan. 6. Bila memungkinkan, BUM SMK dapat sebagai salah satu usaha pengembangan dan pembukaan lapangan kerja oleh kedua belah pihak, industri partnership, dan SMK yang bersangkutan. Dan aspirasi BUM SMK ditujukan kepada siapa? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaan kelanjutannya. Aspirasi BUM SMK kami tulis dan kami tujukan kepada sejumlah pihak di bawah ini. 1. Yang terhormat Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2. Yang terhormat Kementerian BUMN Republik Indonesia. Yang terhormat perkenan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang terhormat perkenan para direktur berbagai industri dan dunia usaha dimanapun berada. Yang kelima, yang terhormat para kepala pengurus komite SMK dimanapun berada. Oh iya, bagus sekali ya. Rupanya ini adalah suatu ide yang sangat bagus, dan terima kasih pada Bapak Dr. Haji Homsin Aliusman atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi berjudul BUM SMK. Rasanya memang gagasan yang cukup bagus, mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Baik, sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam menyampaikan aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi BUM SMK sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagaimana tersebut di atas. Para kepala, para guru SMK baik negeri maupun swasta, serta para pemerhati perkembangan dan kemajuan SMK dimanapun berada. Insya Allah aspirasi BUM SMK ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Kepada yang terhormat para bapak, para ibu, saudara-saudari, sahabat semuanya, apabila sependapat dengan aspirasi ini, tolong berikan subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas kehilafan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.